Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Fatona dengan NIM 2442030283, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas, yang dimana uji validitas ini untuk mengetahui apakah instrumen ini sudah valid atau tidak. Jadi yang pertama kita klik sini teman-teman, variabel view. Nah, di sini kita kan contohnya seperti S1, S2, S3 sampai S5 ya teman-teman. Dan terakhir itu adalah total. Dan sini desimalnya kita kurangkan 0 dan seterusnya seperti itu. Untuk measure-nya kita ubah ke scale. Oke, setelah itu kita ke data view-nya sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita akan ke Excel untuk data yang valid ya teman-teman, karena itu ke Excel itu kita akan mengcopy dulu datanya. Ya, sudah di sini teman-teman. Dari 3 ini, yang nomor ini kita copy sampai bawah. Ini respondennya sampai nomor 27. Kita Ctrl C. Nah, oke, kita kembali ke aplikasi SPSS, ke data view. Oke, di sini kita klik dan Ctrl V. Nah, ini ya teman-teman. Selanjutnya kita ke analis, dan setelah itu kita ke correlate dan behavior. Nah, setelah itu kita S1, kita ke variables, dan selanjutnya sampai ke total. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya teman-teman. Setelah itu kita ke, nah, jadi signifikannya lebih dari 0,5 dianggap valid ya teman-teman. Dan begitupun sebaliknya tidak dianggap valid. Inilah tadi mengenai uji validitas. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas ini untuk mengetahui efisiensi instrumen. Oke, lanjut kita lanjut ke reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas ini untuk mengetahui efisiensi instrumen. Jadi kita harus klik ke sini, analis, dan kita klik ke scale dan reliability analysis, dan ini S1 ini pindah ke item dan sampai 2, S3 sampai 5. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini teman-teman. Jadi reliability lah yang menentukan apakah instrumen ini udah reliabilitas atau belum. Ini ya teman-teman ya. Nih, sini. Oke. Lanjut lagi kita ke uji klasik ya teman-teman. Baik. Nah, kita ke sini ya teman-teman. Kita
analis lagi seperti tadi, ke scale dan ke analis dan S1 ini. Nah, sudah ya teman-teman, ini kita klik OK. Oke, kita ulang lagi teman-teman. Tadi sepertinya hasilnya belum terlihat. Kita ke analis, habis itu kita ke scale, dan scale itu ke reliability analysis. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kita akan klik OK. Nah, ini teman-teman. Nah, ini muncul ya. Oke. Setelah itu kita ke uji asumsi ya teman-teman. Nah, di sini kita buat X1 sini. X1 2 dan yang ini Y ya teman-teman. Oke. Di sini kita akan mengubah desimalnya menjadi 0 ya. Kurangnya teman-teman. Semuanya seperti itu, dan measure-nya kita ubah scale. Nah, setelah itu, nah, labelnya ini kita akan menulis ya teman-teman. Di sini saya akan menulis penggunaan media pembelajaran. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Pendidikan agama Islam. Ya, Y-nya kita tulis di sini prestasi belajar. Pendidikan ya. Setelah seperti ini kita akan mengambil data, yaitu ke Excel. Nah, kita ke data view dulu teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman. Nah, di sini kita akan mengcopy datanya di sini. Kita ke aplikasi dulu, ke Excel. Oke, sudah ke aplikasi ke aplikasi Excel, dan kita akan mengcopy ini sampai ke bawah. Saja kita balik ke aplikasi SPSS, dan setelah itu kita akan mengcopy Ctrl V. Oke teman-teman, setelah itu kita akan ke analis lagi teman-teman. Setelah itu kita ke regression dan linear. Nah, untuk satunya kita akan pindah ke independent. Kedua adalah X2 nya ke independen juga, dan prestasi belajar Y nya ke sini. Setelah itu kita save. Setelah save kita ke residuals, ke ini centang standardized nya. Jadi kita continue, yaitu OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan melihat. Nah, sudah ada resnya teman-teman. Ini sudah ya berarti ya. Oke, selanjutnya kita ke uji di realitas. Oke, kita ke analis lagi, itu ke complements dan means. Setelah itu kita X1 nya kita pindah ke independen. Nah, sini teman-teman, belajar Y nya ke sini. Dan setelah itu
Setelah itu kita akan mengetik option dan test for identity, dan setelah itu kita klik continue to oke. Ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan, itu adalah hasil uji linearitas. Jadi untuk kita bisa mengetahui hubungan antara variabel sedang dan variabel tingkat itu linearkah atau tidak, iya atau tidak. Baik, lanjut ke uji kolonialitas. Jadi kolonialitas ini apakah hubungan yang kuat atau terikat atau tidak. Kita mulai dari analis lagi ya teman-teman. Jadi kita ke analis lagi, so regression linear. Jadi kita ke shape ya teman-teman, shape. Setelah itu kita hilangkan centang standardized. Nah, setelah itu kita ke continue. Setelah itu kita ke statistik. Nah, kita ke collinearity diagnostics. Nah, setelah itu kita continue. Setelah itu kita kita pencet ini oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Baik, jadi toleransinya lebih dari 0,10 ya teman-teman, dan PB-nya kurang dari 10, maka terjadilah multikolonialitas. Jadi kita lanjut ke uji heteroskodosinalitas, dan di sini kita klik lagi transform. Setelah itu kita ke counter variable. Nah, sini kita akan nulis address. Setelah itu kita ke all. Setelah all kita ke ABS ini. Setelah itu kita ke panah untuk ke atas. Nah, setelah itu kita mencet ini standardized. Nah, kita kesini kan. Nah, jadilah ABS RES 1. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita ke seperti ini, kita klik oke. Nah, ini dia hasilnya. Oke teman-teman, seperti ini. Ini namanya heteroskodosinalitas. Nah, jika signifikannya lebih dari 0,5 maka layak digunakan sebagai uji regresi. Nah, oke, kita lanjut ke uji regresinya. Kita klik analis. Setelah kita klik analis, kita akan mengklik regression dan itu linear, dan itu kita akan kita keluarkan yang dia ini keluar, dan kita masukkan address ke dependent. Nah, setelah itu kita akan ke statistik. Kita hilangkan collinearity ini ya teman-teman, kita hilangkan dan kita ganti ke part. Nah, habis itu kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini ya teman-teman hasilnya nih. Oke, dilihat ya teman-teman. Nih, dependent variable average. Oke, selanjutnya kita ke analis lagi teman-teman. Itu kita ke regression dan linear. Nah, disitu average ini kita pindah ke bawah lagi, dan kita diganti dengan Y. Ya, tadi adalah prestasi belajar. Oke, kita pencet dulu prestasinya ke sini. Nah, setelah itu kita klik OK ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya yang tadi. Nah, dependent variable prestasi belajar pendidikan agama Islam. Nah, kita lihat dari awal ya teman-teman. Seperti inilah hasilnya. Nah,
Oke, ini sudah semua ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf terdapat ada kesalahan atau kata atau keliru juga terdapat, dimaafkan, atau keliru juga dalam menjelaskan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.